Wanita itu duduk di atas kursi dengan tangan terikat ke belakang. Rambutnya berantakan, napasnya berat. Darah merembes dari sudut bibirnya, luka kecil akibat perlawanan yang sia-sia. Tatapannya tetap tajam. Namanya Zoya Hashmi. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan postur menjulang, tinggi sekitar 185 cm, sorot matanya dingin dan penuh perhitungan. Devian Alexandra, nama yang sudah lama dikenal bukan karena dirinya, melainkan karena reputasi ayahnya yang legendaris di dunia mafia. Zoya ditugaskan untuk mengawasi pria itu. Namun, satu kesalahan kecil, satu kecerobohan membuat posisinya berbalik. Kini, dia duduk di ruang interogasi milik Devian. Devian mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Dari mana asalnya? Siapa yang mengirimnya? Zoya memilih diam. Namun Devian bukan tipe pria yang mudah kehilangan kendali. Ia tak memaksa, ia memanfaatkan. Alih-alih melanjutkan interogasi, Devian justru membawanya ke mansion pribadinya. Luka Zoya diobati oleh para pelayan, rambutnya dirapikan, dan sebuah gaun merah mahal dikenakan padanya. Gaun yang Devian sendiri pilih. Awalnya Zoya kebingungan, ia tak mengerti permainan apa yang sedang dijalankan pria itu. Tapi ia akhirnya setuju, karena Zoya tahu satu hal, jika Devian punya permainan, dia juga punya miliknya sendiri. Malam itu mereka menghadiri sebuah pesta besar. Devian meminta Zoya bersikap baik, tersenyum, dan mengikuti arahannya. Zoya menuruti, setidaknya di permukaan. Ruangan dipenuhi orang-orang berkelas. Gaun mewah, jas mahal, tawa ringan yang menyembunyikan niat gelap. Zoya menangkap beberapa wajah yang tak asing baginya. Pria-pria yang seharusnya berurusan dengan hukum. Kini mereka memiliki bos baru. Zoya mengerti. Ini bukan pesta biasa, ini adalah pesta para mafia. Anehnya, rasa takut tak muncul sedikit pun. Dengan tenang, Zoya mulai menyusun rencana. Ia mengambil segelas minuman, lalu ups dengan sengaja menabrak seseorang. Jas mahal pria itu basah. Keributan kecil tercipta. Zoya meminta maaf dengan wajah polos. Semua pura-pura. Keributan itu cukup untuk menarik perhatian Davian. Dan ketika pria itu sibuk mengurus masalah, kesempatan emas muncul. Saat suasana kembali tenang, satu hal disadari, Zoya telah menghilang. Namun Devian sama sekali tidak panik, tidak marah. Ia hanya menghubungi tangan kanannya dan memberi satu perintah singkat melacak keberadaan Zoya. Zoya sudah kembali ke kosannya. Malam itu melelahkan. Tubuhnya pegal, pikirannya penuh. Ia mengganti pakaiannya lalu menjatuhkan diri ke atas ranjang. Baru saja matanya hampir terpejam, suara ketukan pintu terdengar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan terpaksa, ia bangkit dan membuka pintu. Dan di sanalah pria itu berdiri. Tegak, tenang, seolah tak perlu usaha apapun untuk menemukannya. Davian. Zoya terdiam. Rahangnya mengeras. Ini seharusnya tidak terjadi. Beberapa menit sebelum kembali ke kosan, ia sempat mampir ke sebuah tempat kantor agensi mata-mata pemerintah. Karena Zoya Hashmi adalah seorang polisi, seorang agen yang kerap menangani tugas-tugas besar, seperti ayahnya dulu. Namun kali ini, atasannya, Hasan, memberinya penyelidikan yang berbeda. Dan itulah alasan mengapa ia bisa berada di dekat Devian sejak awal. Zoya ingin menghentikan semuanya. Tapi Hasan berkata semuanya sudah terlanjur. Devian telah mengetahui siapa Zoya sebenarnya. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti permainan Devian. Malam itu, Devian meminta Zoya tetap berada di kosannya. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu peringatan dingin. Jangan coba-coba kabur. Besok, anak buahnya akan datang menjemput. Zoya tidak punya pilihan, lagi pula itu perintah atasannya. Ia tidur dengan gelisah. Pertanyaan berputar di kepalanya tanpa henti. Akankah esok hari menjadi lebih buruk? Keesokan harinya anak buah Davian datang menjemput Zoya dari kosannya. Ada satu hal yang terasa janggal. Mereka tidak hanya memintanya ikut, mereka juga menyuruhnya membawa seluruh pakaiannya. Zoya terdiam sejenak, namun ia tak punya pilihan. Kata-kata Hasan kembali terngiang di kepalanya. Ikuti permainannya, maka ia menuruti perintah itu tanpa perlawanan. Saat tiba di rumah besar milik Davian, matanya langsung menangkap kesibukan yang tidak biasa. Banyak orang lalu lalang memasang dekorasi yang sama sekali tidak ia pahami. Bunga, kain putih, lilin, semuanya terasa asing dan mengganggu. Ketika melangkah masuk, Zoya melihat Davian duduk di ruang tamu bersama tangan kanannya. Sebuah berkas terbuka tergeletak di atas meja. Mereka tengah berbincang serius. Namun saat menyadari kehadiran Zoya, Davian memberi isyarat singkat. Anak buahnya segera pergi, meninggalkan mereka berdua. Davian berdiri. Zoya mendekat, menatapnya tanpa basa-basi. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Kenapa aku harus datang ke sini? Dan dekorasi itu untuk apa? Davian tidak banyak bicara.
Akan ada acara penyambutan di rumah ini, katanya datar. Lalu ia menambahkan, tanpa ekspresi, selamat datang, Nyonya Alexandra. Darah Zoya seolah membeku. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, ia mengerti permainan apa yang sedang dijalankan pria itu. Tidak, Zoya langsung menolak. Tegas, tanpa ragu. Davian menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Kau tidak memberitahuku siapa dirimu dan mengapa kau masuk ke hidupku, ucapnya tenang. Jadi aku juga tidak butuh alasan untuk menikahimu. Ia melangkah mendekat. Jawab semua pertanyaanku, setelah itu aku akan melepaskanmu. Selesai. Zoya terdiam, ia tidak bisa. Hasan tidak akan menyetujui itu. Tugasnya belum selesai, ini bukan akhir. Hari itu, ketika Zoya hendak dirias dan mengenakan gaun pengantin pilihan Davian, ia meminta izin ke kamar mandi. Tangannya gemetar saat menghubungi Hasan. Ia ingin memastikan ia tidak ingin menikahi pria ini. Namun suara Hasan terdengar tegas di seberang sana. Ikuti permainannya. Jangan lari, ini bisa jadi kesempatan besar. Telepon ditutup, keputusan telah dibuat, dan malam itu pernikahan berlangsung di rumah besar tersebut, tanpa tamu undangan. Hanya pelayan dan anak buah Davian yang menjadi saksi. Sunyi, dingin, formal. Malam harinya, Zoya berdiri di kamar yang kini menjadi miliknya. Gaun pengantin putih masih melekat di tubuhnya. Ia memandang keluar jendela besar, menatap bulan yang bersinar terang. Namun, keindahan itu tak berarti apapun baginya. Di tangan kanannya, Zoya menggenggam sebuah belati kecil. Belati yang selalu menemaninya, sahabat setia dalam setiap misi. Ia menggenggamnya erat seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan. Tiba-tiba pintu terbuka pelan, lalu tertutup kembali. Langkah kaki Davian terdengar mendekat. Berat, tenang. Detak jantung Zoya meningkat tajam, tubuhnya gemetar. Ia melepaskan penutup belati. Saat Davian semakin dekat, Zoya berbalik cepat dan mengarahkan belati itu tepat ke lehernya. Namun pada saat yang sama sebuah pistol telah lebih dulu terarah ke dahinya.